الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29, masih membahas surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 dalam Al-Quran. InsyaAllah pada subuh ini kita mulai dari ayat yang ke-21, ya. Baik, sebelum kita membahas ayat 21, saya ingin ulang balik dari ayat 19, ya, karena ayat 21 dan ayat selepasnya masih mempunyai hubung kait dengan ayat 19. Jadi sebagaimana kita bahaskan pada kuliah yang lalu, bahwasanya nanti di akhirat setelah terjadi hari kiamat, manusia akan menerima catatan amal perbuatan mereka. Kita ini sebagai manusia nanti akan menerima catatan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan sewaktu kita hidup di atas dunia. Mulai dari perbuatan yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari perbuatan yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang kita lakukan secara tersembunyi, bahkan kita rahasiakan. Maka saat itu nanti ada manusia yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, dan juga ada yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kirinya. Maka Allah mengatakan pada ayat 19, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun nanti orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya, maka dia sangat bergembira sehingga dia berkata kepada orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, ambillah catatan amal perbuatanku ini dan bacalah. Lihatlah, bacalah, ambillah, bacalah. Kenapa? Karena catatan amal perbuatan dia tadi dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Analogi sederhana seperti yang saya sebutkan sebelum ini, seperti pelajar yang mendapatkan nilai yang bagus. Saat menerima rapor isinya semua bagus. Saking bagusnya itu nilai, dia pengen orang lain juga melihat rapornya. Dia pengen orang lain juga tahu. Kenapa? Nilainya bagus. Begitu juga nanti orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Karena isi kitab itu penuh dengan amal-amal kebaikan dia, atau mayoritasnya adalah amal kebaikan dia, maka dia sangat bergembira sampai berkata kepada orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, ya, ambillah, bacalah kitabku ini, bacalah catatan amal perbuatanku ini. Pada ayat 20 kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dia menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan catatan amal perbuatan seperti itu. Diserahkan dari sebelah kanannya sebagai tanda bahwa isi kitab itu penuh dengan amal-amal kebaikannya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ternyata
yang membawanya sampai ke tahap itu, yang menyebabkan dia menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kanan karena kitab itu dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, karena keyakinan dia saat di dunia bahwasanya dia akan dihisab. Keyakinan yang ada di dalam diri dia bahwa dia akan menerima perhitungan terhadap dirinya, yaitu hisab. Jadi saat dia hidup di atas dunia ini, dia berkeyakinan penuh bahwa suatu hari nanti di akhirat dia akan dihisab. Maka keyakinan itulah kemudian yang mendorong dia untuk berusaha sepenuhnya melakukan amal-amal kebaikan dan menghalang dia dari melakukan amal-amal keburukan. Jadi salah satu yang bisa mendorong kita untuk bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan dan meninggalkan keburukan itu adalah keyakinan dalam diri kita bahwa suatu hari kita akan dihisab. Kalau keyakinan itu ada dalam hati kita, maka insya Allah kita akan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan. Tapi kalau tidak ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan dihisab, mungkin kita akan berbuat sekehendak diri kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Artinya apa? Kita perlu untuk senantiasa mengingat bahwa kita akan dihisab di hadapan Allah. Maka di dunia ini pun kita berusaha menghisab diri kita sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata itu salah satu rahasianya. Maka ini memberi pengajaran bagi kita, kalau kita pengen di akhirat nanti kita menerima catatan amal perbuatan kita dari sebelah kanan sebagai tanda bahwa kitab itu dipenuhi dengan catatan amal-amal kebaikan kita, maka saat kita masih berada di dunia sekarang, tanamkan keyakinan yang kuat dalam hati kita bahwa suatu hari kita akan dihisab di hadapan Allah. Insya Allah keyakinan itu memberi pengaruh besar terhadap amal kita, ya. Keyakinan itu insya Allah memberi pengaruh besar terhadap amal-amal perbuatan kita, ya. Maka insya Allah kita akan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan. Tanamkan itu dalam hati kita, ya. Baik, kita lanjutkan ayat 21. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ini balasan yang akan dia terima. Setelah dia menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kanannya sebagai tanda bahwa catatan amal perbuatan itu dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, maka Allah Ta'ala pun akan memberi ganjaran kepada dia. Apa ganjarannya? Pertama, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Dia akan ditempatkan Allah di dalam syurga. Kehidupan yang betul-betul diridhai itu kehidupan di mana? Di syurga Allah. Kenapa? Lima tasyahil anfus. Karena di dalam syurga itu kita bisa memperoleh semua apa yang kita inginkan, ya. Maka kita hidup di dalam syurga itu adalah hidup yang diridhai, maksudnya hidup yang kita sukai dengan sepenuh hati kita. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh diri kita. Kalau di dunia ini banyak keinginan kita, tapi tidak semua kita dapatkan. Bahkan kebanyakan dari keinginan kita tidak kita peroleh. Di dalam syurga, apa saja yang diinginkan akan didapatkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya.
kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan mereka akan ridha dengan syurga Allah itu. Bukti bahwa mereka ridha, walam yakhtaru 'alaiha ghairaha. Mereka tidak berusaha untuk memilih yang lain lagi. Kenapa? Sudah puas dengan itu. Ya, sudah puas dengan apa yang Allah beri itu. Saking ridhonya dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka di syurga, sampai-sampai mereka sudah tidak ada keinginan memilih tempat lain, memilih kenikmatan lain selain dari apa yang sudah Allah Ta'ala beri kepada mereka. Begitulah gambaran saking puasnya. Manusia ini kalau dia belum puas, biasanya dia akan berusaha memilih yang lain. Ya, tidak puas dengan rumahnya yang sekarang, dia akan berusaha untuk mendapatkan rumah yang baru. Tidak puas dengan pekerjaannya yang sekarang, dia akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, tidak puas dengan kendaraannya sekarang, dia akan berusaha dengan kendaraannya yang baru. Tidak puas dengan bininya sekarang, tak berani. Ridho saja. Jadi di dalam syurga itu mereka tidak ada keinginan untuk pindah sama sekali. Kenapa? Allah Ta'ala beri kesempurnaan nikmat di sana. Maka mereka puas, ridho, sampai ke tahap kepuasan yang sempurna. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di mana kehidupan yang diridhoi itu, yang mana mereka puas dengan sempurna, Allah Ta'ala sebut pada ayat 22, fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Ternyata kehidupan yang diridhoi itu, di mana kita akan puas, senang, itu hanya di dalam syurga Allah. Di dunia ini pasti ada saja yang membuat kita tidak senang. Ya. Pasti ada saja yang membuat hati kita tidak merasa puas. Nah, itu kalau di dunia ini. Puas kita dalam satu hal, dalam hal yang lain tidak. Senang kita dalam satu hal, dalam hal yang lain tidak. Nah. Maka kehidupan yang diridhoi itu fi jannatin, itu hanya ada di dalam syurga Allah Ta'ala. Syurga itu Allah Ta'ala sifati dengan aliyah. Aliyah itu artinya tinggi. Tinggi dari sisi mana? Pertama, tinggi dari sisi bangunannya. Maka syurga itu istana-istana yang begitu tinggi. Bangunannya tinggi. Istana kalau bangunannya rendah cantik enggak tuh? Katanya istana, tapi tingginya cuma 3 meter gitu. Enggak cantik kelihatan. Di mana-mana istana itu dibangun dengan tinggi. Maka syurga itu bangunannya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, derajat syurga itu kedudukannya tinggi. Jadi fisiknya tinggi, kedudukannya juga sangat tinggi. Disitulah fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Disitulah kehidupan yang diridhai itu. Nah, kehidupan di mana mereka akan sangat berpuas hati. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kegelisahan, tidak ada yang tak enak. Semuanya enak. Baik, kemudian Allah Ta'ala menggambarkan sebahagian dari kenikmatan syurga itu, yang membuat ahli syurga merasa puas dengan syurga tadi. Pada ayat 33 kata Allah, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Jadi syurga itu digambarkan sebagai tempat yang subur. Tanahnya subur, tanamannya banyak. Makanya kata jannah secara bahasa itu berarti kebun. Ya. Kata jannah secara bahasa itu berarti kebun. Ya. Buah-buahan di dalam syurga itu
dekat dengan mereka. Pertama, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam surga itu banyak buah-buahan. Ya, banyak tanaman, buah-buahan. Yang kedua, buah-buahan itu sangat dekat dengan ahli surga tadi. Sangat dekat dengan orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanan. Sangat dekat. Tidak berjarak. Sehingga kan, kalau mereka ingin memetik buah itu dalam keadaan berdiri, bisa. Mau memetik buah itu dalam keadaan duduk, bisa. Mau dalam keadaan berbaring juga bisa. Enggak perlu cari galah, enggak perlu manjat, enggak perlu ke pasar dapat itu buah. Ya. Kenapa? Dekat buat Allah Ta'ala. Mungkin ini seolah-olah dongeng bagi sebagian orang, tapi inilah kenyataan yang akan ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi salah satu makanan yang selalu Allah Ta'ala sebut dalam syurga itu buah-buahan. Ya. Ini memberi isyarat bagi kita bahwa makanan yang paling bagus itu adalah buah-buahan. Bukan gorengan ya. Kita lebih banyak makan gorengan ketimbang buah. Bahkan dapat buah pun udah bagus kita goreng lagi. Ya kan? Dapat pisang udah bagus-bagus tuh, sehat tuh pisang dimakan. Kita apain? Kasih tepung itu sudah tak bagus. Kasih minyak sudah tak bagus, makin tinggi kolesterolnya. Ya kan? Sebetulnya makanan yang paling bagus itu adalah buah. Ya, maka makanan ahli surga itu salah satunya buah. Dan didekatkan Allah kepada mereka sehingga mudah mereka menggapainya untuk menikmati buah-buahan tersebut. Ya. Semua buah-buahan yang ada di dunia ada di dalam surga Allah. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, setiap kali nanti mereka ahli surga diberi rezeki dari buah-buahan. Ya. Mereka akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini dulu yang diberi kepada kita saat di dunia. Maka semua buah-buahan yang ada di dunia ini ada di surga Allah. Mau buah apa? Kelengkeng ada enggak di surga? Ada. Ya. Buah apa lagi? Buah manggis ada. Semuanya ada. Tapi kata Abdullah bin Abbas, hanya sama pada nama, beda rasanya. Tak sama rasanya. Kenapa? Sudah tentu buah-buahan di surga itu lebih enak, memuaskan. Kalau di dunia ini kita beli buah kadang-kadang kita masih kecewa. Kenapa kita kecewa? Bukan kecewa sama buahnya, kecewa sama penjualnya. Saat kita coba dia bilang manis ini, cobalah. Dikasih percobaan tuh yang manis betul. Tapi yang dibungkus oleh dia yang kita bawa pulang tuh masam. Akhirnya kecewa kita. Kecewa sama penjualnya, bukan sama buahnya. Di dalam surga tidak ada, semua puas. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah persilahkan nanti mereka untuk menikmatinya. Kata Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Ya. Wa yuqalu lahum ikraman. Allah akan katakan kepada mereka ikraman sebagai kemuliaan untuk mereka. Ya. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Semua makanan-makanan yang ada di dalam surga silahkan makan. Semua minuman-minuman yang ada di dalam surga silahkan minum. Hani'an, makan dan minumlah itu dengan sepuas-puasnya.
ba'idan an kulli adza. Karena makanan dan minuman yang ada di dalam surga itu sangat jauh dari akan mendatangkan penyakit. Nggak akan ada orang nanti sakit gara-gara makan dan minum di dalam surga. Silahkan makan sebanyak-banyaknya, silahkan minum sebanyak-banyaknya, silahkan makan apa saja, minum apa saja, nggak bakalan sakit. Di dunia ini kebanyakan minum es, pilek. Ya kan? Minum air panas, gosong lidahnya. Ya. Makan buah ini tiba-tiba sakit perut. Ya, makan buah itu tiba-tiba masuk angin. Mau macam-macam lah penyakitnya gitu. Di sana tidak. Salimina min kulli makruh, selamat dari hal-hal yang buruk. Ya. Dan itu semua dipersembahkan kepada mereka. Allah mengatakan kulu washrabu hani'an. Makan dan minumlah semua makanan dan minuman yang ada di dalam syurga dengan sepuas-puasnya, dan makanan dan minuman itu tidak akan mendatangkan penyakit dan kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu sukai. Bisababi ma qaddamtum minal a'malis salihah fi ayyamid dunya al-madiyah. Ini semua dipersembahkan, dipersilahkan kepada kamu dengan sebab apa yang telah kamu lakukan sewaktu hidup di hari-hari yang lalu, yaitu di dunia. Karena amal-amal saleh yang diperbuat di atas dunia, maka kemudian Allah Ta'ala beri ganjaran di dalam surga. Ya, ternyata kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga seperti makanan dan minuman yang Allah Ta'ala sediakan itu ada sebab amal-amal yang kita lakukan pada hari-hari di dunia ini. Maka sekarang kita masih berada di dunia. Kita masih bersama hari-hari dunia. Walaupun tak tahu sampai kapan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amal-amal saleh ini supaya nanti di akhirat kita bisa menikmati hasilnya. Ya, supaya bisa nanti menikmati hasilnya. Ada ungkapan mengatakan ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat tempat bercocok tanam untuk akhirat kita. Tanamlah sebanyak-banyaknya, hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat. Jangan mengharapkan hasilnya di dunia. Ada orang beramal tapi yang diharapkan balasannya di dunia, merugi kita. Kalau kita ingin ganjaran amal kebaikan kita dibalas Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala bisa segerakan ganjaran itu. Tapi di akhirat tidak ada untuk kita lagi. Maka sebaik-baik ganjaran adalah ganjaran yang diterima nanti di akhirat, bukan di dunia. Ya. Jadi itu semua mereka dapatkan, Allah Ta'ala persembahkan kepada mereka, ya, bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal ibadah yang telah mereka lakukan pada hari-hari yang lalu, yaitu hari-hari saat mereka di dunia. Min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa ihsanin ilal khalq, seperti salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka, haji mereka, ya, perbuatan baik mereka kepada orang lain. Fal a'malu ja'alaha Allahu sababan lidukhulil jannah, maka amal-amal itu menjadi sebab Allah masukkan mereka ke dalam syurga dan menjadi sebab mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah. Itu antara nikmat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Lalu bagaimana dengan orang-orang nanti yang akan menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri? Yang mana ini menjadi tanda bahwasanya catatan amal perbuatannya dipenuhi dengan keburukan. Allah Ta'ala sebut pada ayat 25.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan dari tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Nah, jadi ini keadaan orang-orang yang banyak berbuat dosa sewaktu hidup di atas dunia. Dosanya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Maka nanti di akhirat Allah akan serahkan catatan amal perbuatan dia dari sebelah kirinya, ya, dari sebelah kirinya sebagai tanda bahwasanya kitab itu dipenuhi dengan amal-amal keburukan. Maka saat diserahkan itu kepada dia, fayaqulu, dia pun berkata, nadiman, saat itu dia berkata dengan penuh penyesalan, ya, saat itu dia akan berkata penuh dengan penyesalan, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak usah diberi kepadaku, ya, sebaiknya tidak usah diberi kepadaku kitab ini. Kenapa? Satu, dia takut melihat kitab itu. Kenapa takut? Karena dipenuhi dengan dosa. Dan dia sudah tahu bahwa azab Allah Ta'ala yang akan ditimpakan kepada dia. Yang kedua, dia malu melihat amal-amal perbuatannya dituliskan Allah Ta'ala di situ. Ya, malu dia melihat itu. Maka kemudian sampai-sampai dia berharap, lam uta kitabiyah, alangkah baiknya sekiranya kitabku ini tidak usah diberi kepadaku. Ya, ini juga analoginya mirip-mirip orang pelajar yang dapat nilai jelek. Jangankan ngasih tunjuk ke orang lain, diri dia sendiri malu melihat nilai dia itu. Dia pun malas melihat nilai dia itu. Ya, begitulah nanti juga keadaan orang-orang yang ada di akhirat, yang mana keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui tentang perhitunganku. Alangkah baiknya jika catatan amal perbuatanku ini tidak usah diserahkan kepadaku, katanya. Supaya apa? Supaya aku tidak mengetahui tentang hisabku. Karena saat seseorang menerima catatan amal perbuatannya, ya, saat seseorang menerima catatan amal perbuatannya, maka dia akan mengetahui hisab diri dia. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amal perbuatanmu ini, kata Allah. Cukuplah engkau yang menghisab dirimu pada hari ini. Maka nanti ketika mana kita menerima catatan amal perbuatan kita, sesungguhnya kita sudah tahu seperti apa hisab kita. Kenapa? Dari kitab itu sudah jelas bagi kita apakah hisab kita nanti baik atau buruk. Apakah hasil hisab kita akan membawa kita ke syurga atau ke neraka. Melalui kitab itu sesungguhnya kita sudah tahu. Maka Allah mengatakan, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini, cukuplah engkau yang menghisab dirimu pada hari ini. Engkau sudah tahu di mana kedudukanmu. Engkau sudah tahu akan seperti apa kamu setelah ini. Makanya saat menerima catatan amal perbuatan tadi, ada yang sangat bergembira, ada yang sangat ketakutan penuh dengan penyesalan. Ya, maka kita perlu membayangkan keadaan diri kita berada di padang mahsyar. Coba bayangkan diri kita sekarang berada di padang mahsyar. Lalu kemudian
catatan amal perbuatan kita hendak diserahkan kepada kita. Dari amal-amal yang sudah kita lakukan, kira-kira akan diserahkan sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya. Itu perlu untuk senantiasa kita ingat, supaya kita ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal saleh. Ya. Bayangkan kita berdiri di padang mahsyar Allah Ta'ala, lalu kemudian kita menerima catatan amal perbuatan kita. Ya. Kemudian dia berangan-angan, ya laitaha kanatil qadiyah, sekiranya kematian itu menyudahi segalanya. Dia berangan-angan, ya laita mautati hiyal mautah allati la ba'sa ba'daha, seandainya kematianku itulah kematian yang tidak ada dibangkitkan lagi setelahnya. Tapi tidak begitu. Itu angan-angan yang tidak akan kejadian. Kematian kita bukan akhir segala-galanya. Ya, bahkan kematian itu sesungguhnya kita memasuki episode yang baru. Ya. Dan nanti setelah itu kita akan dibangkitkan kembali. Maka orang-orang yang berfikir bahwasanya kalau dia mati selesai masalahnya, enggak. Ya. Ada orang dengan begitu mudah mengatakan dia sudah bahagia di sana. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa dia bahagia di sana? Ya, lalu dibuatlah kuburnya secantik-cantiknya. Datang disiramlah dengan air, dipasang bunga sebanyak-banyaknya. Ada lagi itu, tapi bukan orang Islam lah ya. Ada lagi saya lihat itu kuburan artis, mentang-mentang pemain musik, batu nisannya pun gambar gitar. Iya. Seolah-olah di dalam kubur itu dia lagi main gitar, main musik. Ya. Jadi kadang-kadang khayalan kita itu tidak kena dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang alam akhirat itu. Ya. Dia sudah senang, dia sudah tak sakit lagi, dia sudah tak ini, dia sudah tak itu. Seolah-olah digambarkan setelah mati sudah selesai semua masalahnya. Bisa saja masalahnya makin besar. Ya. Bisa saja masalahnya makin besar. Di dunia cuma punya masalah sama manusia. Di alam barzah masalahnya sama malaikat mungkar dan nakir. Makin seram kan? Ya. Maka yang menentukan itu semua amal kita. Maka saat itu dia berkata, seandainya kematianku itu tidak ada lagi dibangkitkan setelahnya. Dia merasa ngeri setelah dia mati kemudian dibangkitkan Allah Ta'ala lagi. Kenapa dia mengucapkan begini? Satu, mungkin dulu saat di dunia dia tidak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Yang kedua, kenapa begitu? Karena begitu mengerikan perasaannya setelah dibangkitkan dari kematian itu. Ternyata seluruh amal perbuatannya tidak hilang. Seluruh amal perbuatannya tersimpan rapi, tercatat dengan lengkap. Tak ada satu pun yang hilang. Maka dia berharap supaya seandainya dulu kematiannya tidak ada kebangkitan setelahnya. Nah, ini sama seperti firman Allah pada surah An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya kalau saya menjadi tanah saja. Apa maksud ayat itu? Kata sebahagian ulama tafsir dan juga berdasarkan riwayat, nanti di akhirat hewan-hewan itu juga dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu nanti di akhirat bukan cuma manusia. Hewan-hewan juga dibangkitkan. Apakah kemudian ada surga dan neraka untuk hewan-hewan itu? Tidak ada. Tapi perbuatan mereka akan dibalas. Akan ada hukum kisos. Maka kata Nabi, sekiranya saat di dunia ada kambing yang menanduk kambing yang lain, misalnya ada kambing jantan, ada tanduknya, ditanduk sama dia kambing yang lain, maka di akhirat Allah akan bangkitkan kambing yang kena tanduk ini, Allah beri nanti tanduk, kemudian dia tanduk balik kambing yang dulu pernah menanduk dia.
Jadi ada hukum kisosnya, ya, dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Cuma setelah itu terlaksana, mereka kembali jadi tanah. Cuma sampai di situ. Saat orang kafir nampak pengen seperti itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai kata kami bisa menjadi tanah saja begitu. Tidak, engkau dulu bukan kambing. Manusia. Maka manusia prosesnya masih berlanjut. Kasusnya masih dilanjutkan begitu. Sampai nanti pada keputusan terakhir, apakah masuk surga atau neraka. Ya, ini angan-angan yang tidak mungkin, bahwa kematian kita bukan akhir segalanya. Ya, kematian bukan akhir segalanya. Kemudian saat itu dia berkata, ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ya, saat itu dia sadar bahwasanya harta benda yang dia miliki tidak ada manfaatnya bagi dia lagi. Ma nafa'ani, tidak memberi manfaat kepadaku, ya. Karena harta itu sudah tak bisa menyelamatkan dia saat itu. Tidak bisa. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, tidak bisa menyelamatkan dia saat itu. Qad dhahaba waqtu naf'ihi. Waktu bermanfaatnya harta itu sudah habis. Jadi harta kita ini ada ada limitnya, ya. Ada batasannya sampai kapan bermanfaatnya, ya. Sampai masanya harta benda yang kita miliki itu tidak bermanfaat. Kalau di dunia harta itu mungkin cenderung masih bermanfaat, ya. Kalau ada masalah hukum bisa bayar pengacara kondang. Nanti bisa-bisa dia bebas, ya. Kalau dia punya harta, orang jadi mikir juga untuk memproses dia. Oh, itu nggak bisa disentuh itu, orang kaya raya itu. Tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Maka harta benda yang dia miliki tidak dapat melindungi dia dari azab Allah Ta'ala pada hari itu. Tidak bisa. Ya, ma aghna anni maliyah, hartaku sudah tidak berguna lagi bagiku, tidak bisa menolong dia, tidak bisa membantu dia saat itu. Ini tentu harta yang cuma disimpan-simpan. Kalau harta orang beriman, menolong dia tidak di akhirat, menolong dia. Harta orang beriman itu harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang dibelanjakan untuk kebaikan. Menolong dia tidak di sana, akan menolong dia. Maka salah satu amalan yang akan menolong seseorang di padang mahsyar itu adalah harta yang disedekahkan. Makanya Nabi mengatakan, dari 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah, seseorang yang bersedekah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dia bersedekah dengan ikhlas sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Artinya dia bersedekah itu dengan hartanya sangat ikhlas. Salah satu tanda keikhlasan seseorang, tidak ada siapapun yang tahu bahwa dia melakukan amal kebaikan itu. Ya, jadi supaya amal-amal kita itu ikhlas, salah satu usaha yang harus kita lakukan apa? Jangan beritahu siapapun, ya, jangan beritahu siapapun. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka amal kebaikan yang dilakukan dengan tersembunyi
itu lebih memungkinkan ikhlas ketimbang amalan yang dilakukan secara terang-terangan di depan orang. Ini tidak berarti bahwa tidak boleh kita berinfak secara terang-terangan. Boleh tidak kita berinfak kemudian diumumkan, disebutkan namanya, dituliskan namanya? Boleh. Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu bersedekah secara terang-terangan itu baik, tidak jadi masalah. Dengan catatan selagi mana kita bisa menjaga keikhlasan kita. Tapi kalau kamu sembunyikan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan itu lebih baik kata Allah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan secara terang-terangan masih ada kemungkinan itu menyebabkan kita tidak ikhlas. Ya. Kalau bisa kita menjaga keikhlasan kita enggak jadi masalah. Tapi ada sebagian orang kalau sudah diumumkan namanya infak dari bapak fulan bin fulan, kemudian dia merasa melebar telinga dia mendengarnya, ya, mengembang hidung dia mendengarnya, banggalah dia akhirnya dengan amalnya, bisa rusak itu amal. Nah, tapi kalau bisa kita jaga tidak jadi masalah, ya. Baik, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ketika itu juga dia berkata, kekuasaanku telah hilang dariku. Halaka anni, binasa dariku, sultaniyah. Sultaniyah artinya adalah kekuasaanku. Mungkin dulu di dunia dia punya kuasa, ya, dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dia punya pangkat, tapi di sana binasa itu semua, tak ada. Tak ada orang punya kuasa di akhirat. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, nanti Allah Ta'ala akan bertanya, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini? Semua akan menjawab, lillahil wahidil qahhar. Pemilik kekuasaan pada hari ini hanya Allah Ta'ala saja. Tak ada yang punya kuasa lagi di sana. Itulah antara makna ayat yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa pada ayat itu Allah khususkan yang menguasai hari pembalasan hari akhirat? Bukankah di dunia ini juga Allah Ta'ala yang menjadi penguasa? Kan begitu? Bukankah juga di dunia ini Allah Ta'ala yang merajai? Kenapa pada ayat itu Allah khususkan dengan mengatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan hari akhirat? Alasannya karena di dunia ini masih ada orang-orang yang dipinjamkan Allah kuasa. Ya, di dunia ini kan masih ada orang-orang yang Allah pinjamkan kuasa. Makanya ada kuasa setingkat RT, namanya Pak RT. Ada kuasa setingkat RW, namanya Pak RW. Ada punya kuasa setingkat lurah, namanya Pak Lurah. Ada setingkat kecamatan, namanya Pak Camat. Ada setingkat kabupaten kota, namanya wali kota ataupun bupati. Sampai seterusnya, ada orang-orang dipinjamkan Allah kuasa di dunia. Tapi di akhirat tidak ada satupun yang dipinjamkan Allah atau diberi Allah Ta'ala kekuasaan. Tidak ada. Maka di akhirat nanti sama saja antara raja dan rakyat jelata. Tidak ada beda. Ya, tidak ada beda. Inilah dulu yang tidak diterima oleh orang-orang kafir, salah satunya, terutama tokoh-tokoh mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan begini, kalaulah betul akhirat itu ada seperti yang kamu katakan, kalau sekiranya benar seperti yang kamu katakan wahai Muhammad, pasti tempat kami di sana lebih mulia ketimbang kalian. Karena saat itu di Mekah mereka orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang lebih berkuasa. Maka mereka mengatakan, kalaulah benar ada seperti yang kamu katakan, pasti di sana tempat kami lebih baik daripada kalian, sebagaimana kedudukan kami lebih baik di dunia daripada kalian. Dia fikir sama antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka di akhirat nanti
mungkin saja akan ada orang yang tidak dipandang di dunia, tapi di sana dia menjadi orang terpandang dengan amal-amalnya. Mungkin saja ada orang nanti di sana begitu terkenal, tapi di dunia tidak terkenal. Ada orang di sana dimuliakan Allah, sedangkan di dunia dia tak mulia. Sebaliknya orang yang dipuja-puji, yang dipandang mulia di atas dunia, bisa saja nanti kemudian di sana akan menjadi hina. Ya, saat itu dia merasa, dia sadar bahwa harta benda yang dia miliki tidak bisa menolong dia lagi. Kemudian kekuasaan yang dia miliki juga sudah tak bisa menolong dia. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dalam keadaan dia menyesal begitu, ketakutan begitu atas apa yang sudah dia perbuat, maka Allah mengatakan, khudhuhu faghullu, tangkaplah dia dan belenggulah tangannya ke lehernya. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat Zabaniyah untuk menangkap dia. Khudhuhu faghulluh. Malaikat Zabaniyah ni malaikat-malaikat yang menjaga neraka Allah Ta'ala. Khudhuhu, tangkap dia. Ya. Faghulluh, dan belenggu dia. Belenggu tangannya ke tengkuknya, ke lehernya. Karena Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, keadaan ahli neraka itu dimasukkan ke dalam api neraka, itu dalam keadaan tangan dibelenggu. Ditangkap oleh malaikat itu, kemudian tangannya dibelenggu, baru nanti kemudian dicampakkan oleh malaikat itu ke dalam api neraka. Ya. Kemudian pada ayat 31 kata Allah, "Tsummal jahima sallu." Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Tangkap, belenggu, masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Ya. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang mana panjang rantai itu kata Allah Ta'ala 70 hasta. Ya. 70 hasta siapa? Tidak dijelaskan 70 hasta siapa. Mungkin 70 hasta Nabi Adam. Ya. Ya, Nabi Adam itu kan hastanya lebih panjang daripada kita. Mungkin 70 hasta malaikat. Ya. Maka diikatlah dengan itu. Ini hampir sama dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan itu. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam api neraka itu dalam keadaan tangan dibelenggu, kaki diikat. Pengikatnya apa? Rantai yang sepanjang 70 hasta tadi diikat dengan itu. Ya. Mau berontak pun tidak bisa. Begitulah dicampakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya. Api neraka yang menyala-nyala begitu panas. Ya, sangat mengerikan. Baik. Sedikit lagi kita lanjutkan. Kemudian Allah menjelaskan sebahagian penyebab kenapa sih dia jadi begitu. Kenapa di akhirat dia menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri yang kemudian menyebabkan dia diazab masuk ke dalam api neraka Allah. Apa yang menyebabkannya? Pertama kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim. Pertama, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang maha agung. Karena saat di dunia dia tak beriman kepada Allah. Yang kedua kata Allah Ta'ala pada ayat 34, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ya. Kenapa dua ini yang Allah Ta'ala sebut?
Dua ini sesungguhnya menjadi simbolik bahwa ini orang saat di dunia hubungannya dengan Allah buruk, ditandai bahwa dia tidak beriman, dan hubungannya dengan manusia juga buruk, ditandai tidak mau berkasih sayang terutama dengan orang miskin. Maka ayat ini memberi pengajaran kepada kita, kalau kita pengen selamat di akhirat, masuk ke dalam syurga Allah, menerima catatan amal perbuatan kita dari sebelah kanan, bangun hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Dan yang paling utama membangun hubungan yang baik itu dengan Allah, awali dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian yang kedua, kalau pengen selamat di sana, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Salah satunya, beri makanlah orang-orang miskin, atau doronglah orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jika engkau tak punya harta untuk memberi makan kepada orang miskin, setidaknya ajaklah orang-orang berharta untuk kemudian memberi makan kepada orang miskin. Jadi kita ini bisa mencari pahala untuk berbuat baik kepada orang walaupun kita tidak memiliki harta. Caranya bagaimana? Datangin orang-orang yang berharta, sampaikan di sana ada orang-orang susah, ada orang-orang miskin, mau tidak bantu? Kalau mau, biar saya menjadi perantara, tapi jangan tilep di tengah jalan. Nah, ini yang kadang-kadang nih duit infak pun ditilep juga sama dia. Nah, itu yang jadi masalah ya. Tapi kalau kita mau cari pahala, bisa. Nah, ya. Jadi itulah itulah dua penyebab utama mereka diazab di sana dan menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kiri. Saat di dunia hubungan dia buruk dengan Allah, ditandai dia tidak beriman dengan Allah. Begitu juga buruk hubungan dia dengan manusia, ditandai dengan tidak mau berbuat baik dengan sesama manusia. Maka kalau kita pengen selamat di akhirat, dua ini yang harus kita perbaikin. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Bukan cuma menjaga hubungan dengan manusia, berbuat baiklah dengan manusia. Baik, itu sajalah kajian kita pada subuh ini. InsyaAllah kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.